Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti apa yang akan terjadi dan apakah ini akan semakin ramai di 2026. Di penghujung 2025, netizen tak henti-hentinya menggali jejak digital, kebersamaan atau dugaan kebersamaan antara Aura Kasih dan Ridwan Kamil. Dari Vespa berwarna kuning, motor BMW, dan tempat wisata glamping, serta tempat-tempat di Italia dan negara-negara lain di mana diduga Kang Emil ini pergi ke sana bersama dengan Aura Kasih. Mari kita lihat kartunya. Bang Darko, melalui kartu tarot itu mungkin yang dilihat hubungan Kang Emil dengan Aka ini seperti apa? Apakah memang hubungan profesional kerjaan atau ada emosional? Keep coming back ya. Kalau kita bilang kan Kang Emil ini memang ngefans ya, atau mengagumi Aura Kasih sudah sejak lama. Banyak sekali tweet dan juga unggahan dari beliau yang menyinggung Aura Kasih secara positif. Jadi kalau dibilang apakah hubungannya profesional, saya nggak ingat mereka berdua memiliki hubungan profesional. Tapi kalau hubungan ini dianggap sebagai teman, kayaknya enggak. Karena juga pernah diberikan sajadah ya kalau nggak salah ya, Aura Kasih yang katanya konon itu dilukis sendiri oleh Kang Emil. Tapi ini diberinya barengan dengan Bu Cinta. Jadi kalau kita lihat di sini bahkan Bu Cinta pun itu tahu sekali kalau Kang Emil ini mengagumi Aura Kasih. Nah setelahnya hubungannya ya kita sebenarnya tinggal menunggu apa klarifikasi. Tapi Aura Kasih akhir-akhir ini mengatakan bahwa unggahan yang saat ini beredar di sosial media itu dianggap sebagai sebuah unggahan yang hasil rekayasa digital dan juga bukan kenyataannya. Apakah betul seperti itu? Nanti kita akan gali lebih jauh lagi. Apakah yang duluan memang approach satu sama lain itu dari pihak Aka atau dari Ya Kang Emil lah, karena kan kita lihat dari tweet-tweetnya itu kan menunjukkan kalau dia ini ngefans banget tuh sama Aura Kasih. Tapi cowok mana sih nggak ngefans ya? Saya juga ngefans sama Aura Kasih. Tapi ya tadi itu, bahwa ini terus kemudian menjadi hubungan yang lebih dari sekedar orang yang saling mengagumi, kita sulit untuk tidak ke arah sana, makanya kita tunggu klarifikasinya. Tapi kembali sebelum apapun yang nanti akhirnya bisa dibuktikan secara jelas, saya pikir ini semua hanyalah akan jadi dugaan yang akan mewarnai sosial media dalam waktu kebelakang ini. Lalu kecocokan antara mereka berdua itu seperti apa sih? Apakah bertolak belakang apa emang cocok secara Kalau dibilang cocok ya gimana ya, kalau kan perbandingannya pasti dengan Bu Cinta ya, dengan Bu Atalia. Kalau dengan Bu Atalia sama-sama menjadi seorang politikus, sama-sama sudah ada dalam ke aktivitas mereka terhadap masyarakat di sekitarnya itu sudah, saya pun pernah berinteraksi secara langsung dengan mereka berdua di masa lalu sekitar 15 tahunan yang lalu, dan mereka ini memang sosok yang selain menjadi seorang profesional melakukan apa yang mereka ini lakukan, mereka juga peduli dengan masyarakat sekitar. Nah tapi kalau Aura Kasih sendiri adalah seorang artis, seorang seniman yang kalau dibandingkan secara langsung ya kalau cocok lebih cocok dengan Bu Atalia. Tapi bukan artinya mereka berdua ini nggak ada kecocokan kalau seandainya memang harus disandingkan. Cuman kalau dikatakan menikah atau tidak, saya nggak melihat ada kemungkinan Kang Emil ini menikah dengan Aura Kasih. lalu mungkin ada hidden agenda guys dari antara mereka berdua, mungkin salah satunya untuk memanfaatkan satu sama lain. Saya pikir nggak ya, ini nggak ada satu hal yang seperti itu. Tapi kita lihat sekali bahwa isu ini rupanya adalah sebuah isu yang ini adalah sebuah operasi politik lah, saya katakan seperti itu. Karena kemunculannya masif dan sangat intensitasnya ini sangat tinggi, ini nggak mungkin kalau ini tidak dilakukan secara sengaja. Dan kalau ini dipercaya sebagai sesuatu organik, saya pikir jauh panggang dari api tentang itu. Lalu apakah keluarganya mengetahui udah lama terkait hubungan ini, contohnya Zara yang mengetahui? Saya pikir kalau tahu atau tidak
Ini kalau seandainya asumsinya mereka memiliki hubungan ya, yang mana saya juga masih menunggu ada klarifikasi jelas, sama seperti kalau kemarin ada Inara Rusli kan dengan Insanul Fahmi ya, kalau saya nggak salah ingat. Nanti kita bahas ini juga. Ini satu hal yang kalau saya kira ya sebenarnya seharusnya anaknya pun ini lamat-lamat kayak netizen ya, dan masih juga akan menduga apa yang sebenarnya terjadi. Kita pun tidak bisa sekonyong-konyong mengatakan ini benar atau tidak. Jadi untuk yang itu saya pikir Kang Emil dan Aura Kasih ini sudah sangat dipojokkan dengan semua pemberitaan yang ada. Padahal itu semua tidak terbukti secara 100%, tapi dari kartu ini ingin saya katakan bahwa banyak hal yang sebenarnya disangka oleh netizen ini tidak seperti itu. Saya pikir begitu. Apakah ada tanda dari kartu tarot yang menunjukkan bahwa lepasnya hijab dari Zahra ini itu disebabkan Ada sebuah upaya dari netizen yang mencoba mengartikan unggahan terakhir dari anak dari Kang Emil ini menuju ke arah sana. Ya, tapi saya katakan hal itu sepertinya tidak sekonyong-konyong seperti itu. Saya pikir membuka atau menutup hijab ini sesuatu yang sangat personal, dan kalau itu dinyatakan sebagai sebuah upaya protes atau ada kaitannya, saya pikir kita menanti klarifikasi yang lebih jauh lagi. Tapi saya melihat bahwa kalau seandainya dibilang tahu ini sesuatu yang ya sama halnya dengan netizen, masih lamat-lamat dan masih menduga. selain AK juga terdapat Safa Marwah yang juga dikait-kaitan dengan Ridwan Kamil. Mungkin kartu tarot menunjukkannya hubungan ini seperti apa sih? Kayaknya enggak kalau Safa. Enggak ada hubungan apa-apa. Oh gitu. Yang saya lihat di sini ya. Kecuali kalau nanti ternyata netizen lebih jago, tapi saya pikir saya belum lihat itu. Lalu mungkin kondisi Bu Atalia itu menggambarkan kondisi batin seperti apa sih Bang? Kang Emil dan Bu Atta ini kayaknya masih saling mencintai. Bahkan saat mereka memutuskan untuk Bu Atta ini menggugat perceraian, seperti ini sesuatu yang disarankan juga oleh Kang Emil. Itu dugaan saya. Apa tujuannya, saya pikir mereka berdua yang mengetahui, tapi pasti ada kaitannya dengan menyelamatkan karir Bu Cinta. Oh gitu. Artinya maksudnya apakah keputusan Kang Emil ini kan operasi politik ya, dan karirnya benar-benar dihancurkan sama sekali. Bahwa apakah terbukti korupsi atau tidak, ini kan dia juga tidak tersangka. Tapi upaya untuk menghancurkan, kalau kita bilang nama baiknya, ini diserang dari berbagai arah. Dan beliau pun itu juga enggak menunjukkan akan melawan balik, tapi lebih ke meminta maaf dan menunggu hingga ini agak mereda dulu, nanti mungkin dia baru akan bisa melakukan klarifikasi. Jadi apakah keputusan untuk menggugat Kang Emil ini bukan hanya sekedar perempuan-perempuan gitu ya? Saya melihat bukan hanya karena emosi ya, lebih ke kalau emosi seharusnya kan ini sesuatu yang terjadi sejak lama. Tapi saya merasakan lebih kepada ini ada sebuah hal yang dilakukan untuk menyelamatkan agar Bu Cinta pun ini nggak diserang. Karena sangat mungkin ada banyak serangan juga yang akan disarankan kepada Bu Cinta yang nanti malah akan berakibat kurang baik. Apakah ini manuver politik? Tentu saja. Oh, oke. Lalu mungkin prediksi kedepannya seperti apa? Peluang rekonsiliasi mungkin? Saya pikir akan ada rujuk nanti. Ada rujuk. Dan dengan Aura ini kayaknya kalau memang ternyata saya pikir saya nggak tahu, saya masih sulit untuk mempercayai, tapi untuk pernikahan kok saya nggak melihat ada pernikahan. Tapi kalau ternyata siri ya kita nggak tahu, tapi saya belum melihat itu yang kedepannya. Mungkin kebenaran akan terungkap dalam... Kebenaran selalu akan terungkap, tetapi ya itu tadi. Apakah kalian semua, para netizen, mau menerima kebenaran setelah semua asumsi, semua pretensi, dan semua tuduhan ini itu sudah berkelindan secara liar di benak para pemirsa sosial media. Apakah kalian termasuk yang percaya atau yang masih meragukan seperti saya? Coba kalian tuliskan komentar kalian di bawah sini dan ikuti terus perkembangannya, tapi tetap jangan bagikan satu hal yang kita tidak yakini tanpa kita mengatakan bahwa ini adalah sebuah dugaan dari kita dan malah akan menyebarkan sebuah fitnah yang akan bisa menghancurkan hidup seseorang.
Terima kasih, sampai jumpa dan salam.